Baik, selamat siang Bapak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester kami dari kelompok 3, yaitu perbandingan performa algoritma Particle Swarm Optimization atau PSO dan juga End Colony Optimization atau ACO pada fungsi Rastegram. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Benediktus Daru Permantia dengan NIM akhir 049. Saya Jasa Abimanyu dengan NIM akhir 056. Saya Ignatius Panji Surya Putra dengan NIM akhir 058. Saya Priya Teresa Roiman dengan NIM akhir 059. Dan saya Valencia Trianto dengan NIM akhir 066. Kami akan mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang kami sendiri ini ada yaitu optimasi merupakan proses pencarian solusi terbaik dari sekumpulan solusi yang mungkin berdasarkan suatu kriteria atau fungsi objek tertentu. Dalam kehidupan nyata, banyak permasalahan yang dapat dimodelkan sebagai masalah optimasi, mulai dari penjadwalan, desain rekayasa, machine learning, hingga optimasi jaringan. Permasalahan-permasalahan tersebut seringkali bersifat kompleks, nonlinear, multimodal, dan memiliki dimensi yang tinggi, sehingga metode optimasi konvensional seperti gradient desain tidak lagi efektif. Metode materialistik hadir sebagai solusi alternatif yang mampu menjelajahi ruang, solusi secara efisien tanpa bergantung pada informasi gradient. Dua algoritma materialistik berbasis kecerdasan kawanan yang paling populer adalah Particle Swarm Optimization atau PSO dan End Colony Optimization atau ACO. PCO yang diperkenalkan oleh Kennedy dan Eberhard pada tahun 1995 terinspirasi dari perilaku kawanan burung dalam mencari makanan. Sementara ACO yang dikembangkan oleh Dorigo pada awal 1990 terinspirasi dari mekanisme komunikasi semut menggunakan feromon untuk menemukan jalur terpendek. Juga ada fungsi Rastrigen adalah salah satu fungsi benchmark yang paling umum digunakan dalam evaluasi algoritma optimasi. Fungsi ini bersifat multimodal dengan banyak nilai minimum lokal yang tersebar merata di seluruh domain pencarian, sehingga sangat menantang bagi algoritma untuk menghindari jebakan pada minimum lokal dan menemukan minimum global. Performa algoritma PSO dan ACO pada fungsi ini sangat bergantung pada pengaturan parameter, sehingga analisis mendalam mengenai pengaruh berbagai kombinasi parameter menjadi sangat penting. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami uraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana performa algoritma PSO dalam mengoptimasi fungsi Rastrigin berdasarkan variasi jumlah partikel, jumlah iterasi, inertia weight, serta koefisien kognitif atau C1 dan sosial C2. Lalu ada bagaimana performa algoritma SEO dalam mengoptimasi fungsi Rastrigin berdasarkan variasi jumlah semut, jumlah iterasi, parameter alfa, beta, dan laju evaporasi feromon. Lalu yang ketiga itu ada algoritma mana yang lebih unggul antara PSO dan ACO dalam hal kualitas solusi, kecepatan konvergensi, stabilitas, dan efisiensi waktu komputasi pada fungsi restringent. Lalu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dari kelompok kami ini adalah mengimplementasikan algoritma PSO dan ACO untuk mengoptimasi fungsi restringent menggunakan bahasa pemrograman Python. Juga ada menganalisis pengaruh variasi parameter terhadap performa masing-masing algoritma berdasarkan hasil eksperimen 30 kali percobaan. Lalu ada membandingkan performa PSO dan ACO berdasarkan metrik evaluasi komprehensif meliputi nilai terbaik, min, standar deviasi, waktu komputasi, dan kecepatan konvergensi. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada tiga, yaitu memberikan pemahaman mendalam mengenai cara kerja, implementasi, dan perilaku algoritma PSO dan ACO dalam domain optimasi fungsi kontinu. Menjadi referensi dalam pemilihan algoritma optimasi yang sesuai untuk permasalahan yang memiliki karakteristik serupa dan dengan fungsi Rastrigin. Juga memberikan panduan pengaturan parameter yang optimal untuk kedua algoritma tersebut. Lalu ada batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terfokus, kami menetapkan batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi objektif yang digunakan adalah fungsi Rastrigin dengan dimensi 2D. Domain pencarian dibatasi pada interval min 512 dan 512 untuk setiap dimensi. Jumlah percobaan yang dilakukan adalah 30 kali untuk setiap konfigurasi parameter. Juga ada implementasi dilakukan menggunakan Python
3 di lingkungan Google Colab. Juga ada variasi parameter yang diuji mengacu pada batasan yang ditetapkan dalam soal UAS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Dan selanjutnya bab 2 ada tinjauan pustaka, di mana satu ada fungsi rastrigin. Fungsi rastrigin adalah fungsi benchmark yang sering digunakan untuk menguji algoritma optimasi. Nah, fungsi ini memiliki banyak minimum lokal sehingga algoritma mudah terjebak pada solusi yang bukan terbaik. Nah, di sini dapat dilihat ada rumus dari fungsi rastrigin sendiri. Eh, ini merupakan rumus rastrigin yang digunakan sebagai fungsi uji. Fungsi ini memiliki banyak minimum lokal sehingga cukup sulit untuk dioptimasi. Nah, nilai optimum globalnya berada di titik nol dengan nilai fungsi sama dengan nol. Lanjut yang kedua ada PSO, di mana konsep dasarnya sendiri yaitu diperkenalkan oleh Kennedy dan Eberhard pada tahun 1995. Nah, algoritma ini terinspirasi dari perilaku kawanan burung atau ikan saat mereka mencari makanan. Nah, dalam PSO ini, setiap solusi disebut partikel, terus partikel bergerak di ruang pencarian, kemudian pergerakan dipengaruhi oleh pengalaman sendiri. Nah, dapat dilihat ada rumus di mana ada dua persamaan utama, yaitu pembaruan kecepatan dan pembaruan posisi partikel. Nah, pergerakan partikel dipengaruhi oleh pengalaman terbaiknya sendiri dan pengalaman terbaik seluruh partikel. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah ACO. Lanjut yang ketiga. Coba scrolling, sabar-sabar. Nah, yang ketiga adalah parameter PSO, di mana parameternya itu terdiri dari W, di mana nilai W yang besar mencapai 0,7 sampai 0,9. Terus yang kedua ada C1, di mana itu berarti mengontrol seberapa kuat partikel tertarik pada posisi terbaiknya sendiri. Kemudian yang ketiga ada C2, itu merupakan mengontrol seberapa kuat partikel tertarik pada posisi terbaik global. Kemudian yang terakhir jumlah partikel, ini berarti populasi yang lebih besar meningkatkan keragaman dan kualitas eksplorasi namun meningkatkan waktu komputasi. Selanjutnya ada ACO, sejarah dan konsep dasar. Konsep dasar ACO sendiri yaitu diperkenalkan oleh Marco Dorigo pada tahun 1990-an. Kemudian algoritma ini meniru perilaku semut dalam mencari jalur terpendek menuju sumber makanan dan juga menggunakan jejak feromon. Nah, pada optimasinya sendiri, yang pertama, solusi yang baik akan mendapat feromon lebih banyak. Kemudian semut berikutnya cenderung mengikuti jalur dengan feromon tertinggi. Selanjutnya adalah ACO untuk domain kontinu. ACO untuk domain kontinu ini karena memiliki fungsi rastrigin merupakan masalah kontinu, digunakan versi ACO-R. Nah, ini yang membangun solusi menggunakan distribusi probabilitas. Parameter utamanya yaitu ada alfa, di mana alfa merupakan pengaruh feromon. Yang kedua ada beta, di mana pengaruh informasi heuristik. Yang ketiga ada evaporation rate. Ini berarti kecepatan penguapan feromon. Dan yang terakhir ada jumlah semut, yaitu banyaknya solusi yang dihasilkan. Selanjutnya ada parameter ACO, yang dimana tadi saya sudah jelaskan ada alfa, beta, kemudian ada laju evaporasi dan juga jumlah semut. Nah, yang terakhir adalah penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa yang pertama PSO itu cenderung lebih cepat mencapai solusi optimal. Yang kedua, ACO memiliki kemampuan eksplorasi yang lebih beragam. Kemudian yang ketiga, keduanya efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks. Yang terakhir, pemilihan algoritma terbaik bergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Mungkin untuk
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di ini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini kita menggunakan metode eksperimen komputasional dengan pendekatan perbandingan algoritma atau algoritma. Nah, dalam mode desain penelitian ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama itu adalah implementasi algoritma PSO dan ACO dalam Python. Yang kedua, eksperimen variasi parameter dengan 30 kali percobaan per konfigurasi. Dan yang ketiga, analisis perbandingan berdasarkan metrik atau matriks evaluasi yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi objektif. Nah, dalam fungsi objektif ini bisa dioptimalkan dengan fungsi Rastrigin 2 dimensi yang berikut adalah rumusnya yaitu f x1 x2 sama dengan 20 tambah x1 pangkat 2 dikurang 10 cos 2pi x1 ditambah x2 pangkat 2 dikurang 10 cos 2pi x2. Nah, yang ketiga yaitu parameter yang diuji. Nah, parameter yang diuji itu terdiri atas 2 yaitu PSO dan ACO. Nah, pada parameter pertama yaitu PSO. Nah, seperti yang Bapak lihat dalam tabel PSO ini terdapat 3 jenis yang akan diuji, yang terdiri atas parameter, nilai yang diuji, dan keterangan. Contohnya pada tabel yang pertama yaitu jumlah partikel atau N, terus nilai yang diujinya itu 20, 50, dan 100. Nah, pada keterangannya itu yang dicari adalah ukuran populasi. Itu untuk PSO. Yang berikutnya untuk ACO. Nah, untuk tabel pada ACO ini juga ada 3 jenis yang diuji, yang terdiri atas parameter, nilai yang diuji, dan keterangan. Contohnya pada tabel pertama, jumlah semut atau N, nilai yang diuji 20, 50, dan 100, dan yang dicari adalah ukuran populasi pada semut. Berikutnya ada metrik evaluasi. Nah, dalam metrik evaluasi ini performa algoritma diuji dalam 5 matriks utama, yaitu antara lain nilai terbaik, best, yang kedua itu nilai rata-rata atau min, yang ketiga itu standar deviasi, yang keempat adalah waktu komputasi, dan yang terakhir adalah iterasi konvergensi. Nah, yang terakhir itu lingkungan implementasi. Bisa Bapak lihat juga terdapat jenis platform yang kita gunakan yaitu Google Colab, bahasa yang kita gunakan yaitu Python, library-nya itu yaitu NumPy, Matplotlib, Pandas, dan untuk yang terakhir kita menggunakan seed acak yaitu NP Random Seed 42 untuk reproducibility. Nah, untuk bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lanjut ke bab 4, kita masuk ke hasil pembahasan. Jadi di sini ada tabel hasil eksperimen dari PSO. Terdapat 9 konfigurasi dikali 30 percobaan. Nah, berikut hasil eksperimen PSO pada restricting 2 dimensi untuk 9 konfigurasi parameter representatif yang dijalankan sebanyak 30 kali percobaan. Nah, pada nilai tabel di atas itu merupakan hasil dari eksekusi program Python dengan menggunakan random seed sebanyak 42. Nah, selanjutnya kita analisis pengaruh parameter dari PSO. Jadi di eksperimen ini terlihat bahwa iterasi yang tinggi itu seperti 500 atau 1000 ini menghasilkan nilai fitness yang lebih baik atau sama. Dan lebih banyak memberikan kesempatan kepada partikel untuk menjelajah dan mengeksploitasi ruang pencarian. Nah,
dengan PSO dengan jumlah partikel 50 dan iterasi 100, ini sebenarnya sudah mampu mencapai atau mendekati dengan minimum global dalam banyak percobaan. Untuk parameter W sendiri berpengaruh sangat signifikan pada kecepatan konvergensi. Nah, di sini 0,4 itu untuk W-nya itu cenderung rendah, mempercepat eksploitasi di sekitar solusi yang ditemukan, sehingga cocok untuk dimensi yang rendah. Sedangkan untuk nilai W yang tinggi seperti 0,9 ini mendorong eksplorasi global yang lebih luas, namun berisiko melambatkan konvergensi. Nah, selanjutnya untuk hasil eksperimen dari N koloni ini, jadi terdapat juga hasil tabel eksperimen yang sama, terdapat 9 konfigurasi di 30 kali percobaan. Nah, nilai di sini didapat juga dari program eksekusi kode Python dengan menggunakan sama juga randomnya sebanyak 42. Selanjutnya, analisis pengaruh parameter N koloni ini menunjukkan bahwa algoritma ini memerlukan jumlah iterasi yang sangat tinggi sehingga agar dia mencapai konvergensi yang setara dengan algoritma PSO tadi. Nah, konfigurasi dengan iterasi terendah 100 ini cenderung menghasilkan nilai fitness yang jauh dari minimum global, terutama dari ukuran populasi kecil misalnya 20 semut. Hal ini menyebabkan mekanisme N koloni ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk membangun feromon yang berkualitas. Kemudian nilai laju evaporasi yang terlalu tinggi sebanyak 0,5 itu juga akan menyebabkan kehilangan informasi feromon dengan cepat, sehingga eksplorasi itu menjadi kurang terarah. Nah, sebaliknya, jika nilai evaporasi lebih rendah 0,1 dengan iterasi dan populasinya cukup sekitar jumlah semut 50 atau 100 dengan iterasi 500 ini menghasilkan solusi yang baik karena feromon terakumulasi dengan stabil dengan parameter alfa dan beta 5 menunjukkan bahwa memberikan bobot lebih informasi heuristik daripada feromon yang menguntungkan pada tahap awal pencarian. Nah, ini terdapat tabel perbandingan dari algoritma PSO dan N koloni. Di sini untuk konfigurasi terbaik dari PSO ini di N20 iterasi 100 dengan nilai W 0,4 dan untuk C1 1,5 dan C2 1,5 dan untuk N koloni konfigurasi terbaik di N100 iterasi 500 alpha 1 beta 2 dengan nilai rho 0,3. Nah, di analisis perbandingan ini itu berdasarkan hasil eksperimen PSO menunjukkan keunggulan dalam kecepatan konvergensi pada fungsi restriction. PSO mampu mencapai nilai mendekati minimum global yang lebih cepat dibandingkan ACO. Nah, di sisi lain ACO memperlihatkan kemampuan eksplorasi yang beragam, terutama ketika konfigurasi dengan laju evaporasi rendah dan jumlah iterasi yang cukup. Nah, dalam hal efisiensi waktu ini, PSO lebih konsisten dan lebih cepat pada kompleksitas per iterasi lebih rendah dibandingkan dengan ACO yang memerlukan waktu lebih lama. Selanjutnya bab 5 yaitu bagian kesimpulan. Dari hasil kesimpulan yang telah kita lakukan lewat program berdasarkan hasil implementasi, eksperimen dan analisis perbandingan algoritma PSO dan ACO pada fungsi ini dengan 30 kali percobaan per konfigurasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, PSO berhasil mengimplementasikan dengan lengkap serta meliputi analisis kawanan, pembaruan kecepatan berbasis PBES dan GBES, serta pembaruan posisi. Kemudian ACO untuk domain continue atau ACO underscore R diimplementasikan menggunakan arsip solusi pemilihan probabilistik berbasis bobot feromon dan sampling Gaussian adaptif. Selanjutnya yang kedua itu pada algoritma PSO, parameter yang paling berpengaruh adalah W dengan jumlah iterasi. Nah, nilai W ini yang kita dapatkan itu 0,4 dengan C1 sama dengan C2 dan
sama dengan 2,0. Ini memberikan keseimbangan optimal antara eksplorasi dan eksploitasi untuk fungsi Rastrigreen 2D. Jumlah partikel 50 sudah cukup untuk dimensi 2D. Kemudian pada algoritma ACO ini, laju evaporasi atau RHO dan jumlah iterasi adalah parameter yang kritis. Nah, yang kita dapat untuk konfigurasi alfanya itu 1, betanya 5 yang kita gunakan, dan RHO-nya itu 0,1 dengan iterasi cukup lebih dari sama dengan 500, itu sudah memberikan hasil yang terbaik. Jadi secara keseluruhan untuk kesimpulan yang kita dapatkan, PSO ini menggulugi ACO dalam hal kecepatan konvergensi. Nah, konsistensinya itu untuk standar deviasi lebih kecil. Jadi, efisiensi waktu komputasi pada fungsi resain 2D, PSO dapat mencapai minimum global secara konsisten mulai dari konfigurasi sederhana, sekalipun sementara ACO memerlukan konfigurasi parameter yang lebih teliti dan iterasi yang lebih banyak untuk mencapai hasil yang setara. Selanjutnya, ini untuk beberapa saran dari penelitian yang telah kita temukan. Yang pertama itu untuk melakukan eksperimen, kemudian mengeksplorasi varian-varian dari kedua algoritma itu PSO dan ACO, kemudian menggunakan fungsi benchmark lain seperti Shaper, Rosenberg, dan lain-lain, kemudian mengeksplorasi pendekatan hybrid PSO dan ACO. Selanjutnya, kita akan menjawab 6 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, algoritma mana yang menghasilkan solusi terbaik? Jadi untuk algoritma yang menghasilkan solusi terbaik itu adalah PSO. Itu kita lihat dari berdasarkan hasil eksperimen yang telah kita temukan. Untuk PSO itu menghasilkan kualitas solusi yang lebih baik dibandingkan dengan ACO. Hal ini dapat kita lihat tadi dari hasil bab yang keempat. Untuk nilai yang terbaiknya itu di PSO ada 0,00, kemudian di ACO-nya itu 0,008 sekian. Untuk nilai mean-nya itu 0,43, dan untuk yang PSO, dan untuk yang ACO-nya itu 0,75. Nah, nilai terburuk dari dua algoritma tersebut itu untuk yang PSO 1,98 dan untuk ACO itu 10,25. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, algoritma mana yang lebih cepat konvergennya? Jawabannya itu adalah PSO. Dari hasil percobaan yang kita peroleh, untuk PSO rata-rata konvergennya itu pada sekitar 82,8 iterasi, kemudian ACO itu membentuk sekitar 500 iterasi untuk mencapai kondisi tersebut. Selain itu, untuk waktu komputasi PSO jauh lebih singkat. Untuk PSO itu sekitar 0,0239 detik, dan untuk ACO-nya itu sekitar 5,46 detik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik, PSO ini memiliki kecepatan konvergensi yang jauh lebih baik daripada ACO. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, algoritma mana yang lebih stabil? Yaitu algoritma PSO. Stabilitas diukur menggunakan standar deviasi. Kemudian hasil eksperimennya itu yang kita dapatkan untuk PSO itu standar deviasinya 0,61. Untuk yang ACO-nya itu standar deviasinya 0,72. Jadi semakin kecil standar deviasi, semakin konsisten hasil yang diperoleh pada setiap percobaan. Untuk kesimpulannya itu, PSO jauh lebih stabil dibandingkan ACO. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengaruh parameter terhadap performa? Jadi untuk jawabannya itu pada PSO, yang pertama beberapa parameter yang berpengaruh, yaitu ada jumlah iterasi. Jadi semakin banyak iterasi, semakin baik kualitas solusi karena partikel memiliki waktu lebih lama untuk mencari minimum globalnya. Selanjutnya itu untuk yang W-nya, parameter W-nya itu yang kita gunakan 0,4 itu akan mempercepat eksploitasi sehingga sangat cocok untuk fungsi Resaigrin 2D-nya.
Kemudian W yang kedua itu ada bernilai 0,9, itu akan meningkatkan eksplorasi, tetap membuat konvergensi lebih lambat. Selanjutnya untuk parameter yang ketiga itu ada jumlah partikel, itu menambah jumlah partikel untuk meningkatkan peluang menemukan solusi optimalnya. Tetapi juga meningkatkan waktu komputasi. Nah, pada penelitian kita ini, 50 partikel sudah cukup untuk memperoleh hasil yang optimal. Untuk parameter yang keempat itu ada C1 dan C2. Kombinasi C1, C2 sama dengan 2,0. Itu memberikan keseimbangan terbaik antara pencapaian individu dan pencarian kelompok. Kemudian pada pada ACO, parameter yang paling berpengaruh itu yang pertama ada jumlah iterasi, kemudian ada evaporation rate. Itu untuk yang P yang pertama itu kita menggunakan 0,1, kemudian yang kedua kita menggunakan 0,5. Selanjutnya ada parameter alfa, itu untuk mengatur pengaruh feromon. Kemudian ada parameter beta untuk mengatur pengaruh informasi heuristik. Dan yang terakhir itu ada parameter jumlah semut. Itu terjadi jadi ketika semakin banyak semut, semakin banyak solusi yang dieksplorasi, namun waktu komputasi juga meningkat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan kelima, pada kondisi apa PSO lebih unggul dibanding ACO? Jadi PSO itu lebih unggul ketika yang pertama kita mengoptimasi fungsi kontinu seperti Resigrin 2D. Kemudian yang kedua, membutuhkan konvergensi yang cepat. Yang ketiga itu menginginkan waktu komputasi yang singkat. Dan yang keempat itu dimensi masalah relatif rendah hingga sedang. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang keenam, pada kondisi apa ACO lebih unggul dibanding PSO? Jadi, ACO itu lebih unggul ketika yang pertama, kita membutuhkan eksplorasi ruang pencarian yang lebih luas. Kemudian yang kedua, permasalahan memiliki banyak minimum lokal sehingga diperlukan pencarian yang lebih beragam. Yang ketiga itu, waktu komputasi bukan menjadi prioritas utama. Jadi, pada penelitian ini, ACO menunjukkan kemampuan eksplorasi yang lebih beragam melalui mekanisme feromon dan sampling Gaussian sehingga lebih tahan terhadap jebakan minimum lokal, meskipun membutuhkan iterasi dan waktu komputasi yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.